Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita saat ini berjumpa kembali dalam kebaktian anak online GKI Samanhudi ya. Adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat dan bersukacita selalu ya, sama mama papa dan semua saudara-saudara kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita semua setiap harinya. Oh iya, adik-adik udah kenal belum sama kakak? Kenalin dulu ya. Nama kakak Kak Marcelo. Salam kenal ya adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Marcel akan nemanin adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan nih. Karena itu, ayo Kak Marcel mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Dan lagu ini mau mengajak kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan Yesus kapanpun, dimanapun kita berada. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan satu lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik, kita mau mengucap syukur dengan lebih lagi. Namun sebelumnya marilah kita persiapkan diri kita juga dengan lebih lagi. Kak Marcel mau ajak kita untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh hadir di dalam ibadah online. Dan Tuhan, terima kasih juga karena tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak dan tadi pagi kami boleh bangun dengan segar dan pada saat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai akhirnya. Hadirlah Tuhan, bernyanyilah bersama kami. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik,
Mungkin sekarang kita belum bisa ketemu nih sama teman-teman sekolah minggu yang lain secara langsung ya. Kita nggak bisa bertegur sapa, kita nggak bisa nyanyi dan joget bareng-bareng. Tapi ayo adik-adik, kita mau tetap semangat untuk memuji Tuhan meskipun cuma di rumah aja ya. Karena di rumah kita juga Tuhan Yesus tetap hadir untuk beribadah bersama adik-adik semuanya. Oleh karena itu, ayo Kak Marcel mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi nih, biar kita lebih semangat untuk memuji dan juga bersekutu bersama Tuhan. Kita nyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan satu lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Karena kita tidak bisa sendiri dan kita memerlukan Tuhan di setiap jam dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Marcel mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi, Ya Tuhan, Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, sebelum kita mendengar dan juga belajar dari firman Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan beri kami hikmat, biarlah firman boleh kami ingat dan juga boleh jadi
panutan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 32, Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai 31. Kejadian itu perjanjian lama ya adik-adik. Bacaan kita dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Nanti adik-adik bisa baca sendiri kisah lengkapnya di Alkitab ya. Namun saat ini kita mau mendengarkan tentang apa sih yang mau diajarkan firman Tuhan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, untuk memulai cerita firman pada saat ini, Kak Marcel mau tanya dulu dong sama adik-adik semua. Siapa dari adik-adik yang pernah berantem sama kakaknya atau adiknya di rumah? Atau siapa di sini yang pernah marahan sama orang tuanya? Ayo, ada yang pernah nggak? Jujur. Kalau Kak Marcel dulu pernah nih berantem sama adiknya kakak. Kakak punya adik satu, dan dulu kami pernah berantem hebat. Dan akhirnya Kak Marcel tuh takut banget buat minta maaf sama adiknya kakak. Soalnya kakak takut kalau adiknya Kak Marcel itu gak mau maafin kakak. Kalau misalnya kakak nanti minta maaf. Kakak juga takut banget kalau dia masih marah sama kakak. Karena kita kan habis berantem hebat ya. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kalau ternyata Yakub yang ada di dalam bacaan kita hari ini juga punya seorang kakak yang namanya Esau. Tapi ternyata hubungan mereka sedang tidak baik nih adik-adik. Mereka juga sedang berantem. Sama kayak Kak Marcel yang pernah berantem sama adiknya Kak Marcel dulu. Nah, kalau kalian mau tahu, Yakub dan Esau, mereka tuh bisa berantem karena dulu Yakub pernah menipu Esau adik-adik. Sehingga Yakub akhirnya dapat merebut berkat warisan milik Esau. Nah, karena hal ini Esau menjadi sangat marah terhadap Yakub. Akhirnya Yakub pun kabur dari tempat tinggal mereka. Dan jadinya Yakub udah lumayan lama nih gak ketemu lagi dengan Esau adik-adik. Lalu di dalam bacaan kita hari ini, setelah cukup lama pergi dan berpisah dengan Esau, akhirnya Yakub mau kembali pulang nih ke kampung halamannya di Kanaan. Namun ternyata Yakub sangat takut. Kenapa? Karena jika dia pulang ke kampung halamannya, Yakub harus melewati tanah Seir di negeri Edom, yang adalah tempat tinggal Esau adik-adik. Dan berarti kalau dia mau lewat situ, dia harus bertemu lagi dengan Esau. Namun ternyata Yakub masih sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Karena dia takut kalau Esau masih marah karena perbuatan Yakub yang dulu pernah menipu si Esau. Sama kayak Kak Marcel yang dulu pernah takut buat ketemu sama adiknya kakak ya. Soalnya kakak juga takut kalau adiknya Kak Marcel waktu itu masih marah. Sama kayak Yakub juga takut kalau Esau masih marah dengan dirinya. Kita bisa lihat nih adik-adik, kalau Yakub pada saat itu sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Yakub bahkan di dalam ayat 11, kalau kita baca secara keseluruhannya, Yakub berdoa pada Tuhan dengan ketakutan. Di dalam ayat 11, Yakub berkata dalam doanya, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut padanya." Karena Yakub takut untuk menemui Esau, pada awalnya dia sempat tuh mengirimkan terlebih dahulu persembahan kepada Esau adik-adik. Karena dia berpikir mungkin Esau tidak akan marah jika diberikan hadiah oleh Yakub. Adik-adik, kalau lagi marah juga senang kan kalau diberikan hadiah?
Nah, Yakub juga berpikir kalau mungkin saja jika Esau mendapatkan hadiah, dia tidak akan marah lagi. Namun Yakub tetap belum berani untuk bertemu dengan Esau. Sehingga akhirnya di dalam ayat 22 sampai 23, Yakub berpikir untuk pertama-tama menyeberangkan segala miliknya, yaitu istrinya, anaknya, pelayannya dan juga segala harta kepunyaannya terlebih dahulu ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sedangkan Yakub tinggal sendiri di bagian paling belakang, adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok Yakub tinggal seorang diri di sana dan gak mau nyebrang bareng-bareng aja atau pergi bareng-bareng sama semua kepunyaannya gitu? Ternyata nih adik-adik, Yakub tinggal seorang diri di tempatnya berkemah waktu itu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan hatinya sebelum bertemu dengan Esau. Di sana dia berdoa lagi, berharap Tuhan mau membantunya. Nah, di saat dia berdoa, di saat Yakub berdoa mempersiapkan hatinya itulah ada seorang malaikat Tuhan yang datang untuk menegur Yakub dengan cara apa? Dengan cara berkelahi dengan Yakub sampai pagi hari. Karena Yakub ini tidak bisa dikalahkan, adik-adik, akhirnya dalam ayat 25, malaikat Tuhan itu memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga Yakub jalannya jadi pincang. Nah, coba adik-adik kalau ditendang ini sendi paha ya, di atas paha tuh, itu sakit banget loh adik-adik. Dan karena ada Alkitab aja, Yakub jalannya sampai pincang loh. Nah, oh iya adik-adik, karena kegigihan Yakub yang bisa menahan malaikat Tuhan juga, akhirnya Yakub pun diberkati dan juga diberikan nama baru nih oleh Tuhan. Nama itu adalah Israel. Karena Yakub telah bergumul dengan malaikat Tuhan dan Yakub bertahan. Yakub pun memberi nama tempat dia bergumul dengan malaikat, dia berkelahi dengan malaikat itu, dia namakan sebagai Peniel. Itu adalah sebagai tanda bahwa dia telah bergumul dengan malaikat Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kenapa malaikat Tuhan menendang pangkal pahanya Yakub sehingga Yakub menjadi pincang? Kenapa pangkal pahanya yang ditendang? Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk menegur Yakub nih, supaya Yakub tidak kabur atau lari lagi dari masalah yang dia hadapi. Karena selama ini Yakub selalu lari dari masalah yang dia alami. Contohnya seperti saat berantem sama Esau, Yakub juga kabur kan adik-adik. Dia gak berani untuk menghadapi Esau, padahal dia yang salah. Nah, Tuhan mau menegur Yakub supaya di dalam masalahnya sekarang nih, Yakub tidak lari lagi, tetapi menghadapi masalah yang dimilikinya bersama Tuhan. Karena Tuhan nyatanya menyertai Yakub. Nah, perubahan nama Yakub menjadi Israel pun merupakan simbol adik-adik bahwa Yakub bukanlah dirinya yang lama, yaitu penipu yang sudah menipu kakaknya dan orang yang selalu lari dari masalah. Melainkan dia telah menjadi orang yang baru, yaitu seorang yang berani bergumul dengan Tuhan di dalam masalahnya. Dari sinilah akhirnya Yakub memberanikan diri untuk tidak lari melainkan menghadapi masalahnya, yaitu bertemu dengan kakaknya Esau setelah dia berdoa dan bergumul bersama Tuhan. Adik-adik, di sini ada nggak yang pernah kayak Yakub? Saat menghadapi masalah, kita malah takut dan mau kabur dari masalah kita. Sama kayak Kak Marcel yang pernah takut menghadapi masalah dengan adiknya Kak Marcel ya. Yakub pun pernah takut untuk menghadapi masalahnya dengan Esau. Namun adik-adik, hari ini Tuhan mau ingatkan kita nih. Tuhan mau ngingetin kita. Ternyata kita diajar Tuhan untuk tidak lari dari masalah.
Tapi kita diajar bahwa saat dalam masalah, kita seharusnya menghadapi masalah yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita menghadapi masalah kita sebagai anak Tuhan nih? Jawabannya adalah sama seperti Yakub yang di dalam masalahnya. Ternyata Yakub tidak lupa untuk terus berdoa dan bergumul bersama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sendiri mau menegur Yakub dengan cara mengirim malaikat nih, supaya Yakub tidak lari lagi dari masalah yang dimilikinya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Kristus, ayo kita belajar untuk tidak menjadi takut dan lari dari masalah kita. Melainkan di dalam masalah, ayo kita terus andalkan Tuhan. Dan juga seperti Yakub, kita mau terus berdoa dengan tekun untuk minta penyertaan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi masalah yang ada. Amin. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini, ayo kita buka Alkitab kita dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Kakak akan bacakan dulu untuk kita semua. Adik-adik juga baca sendiri di rumah. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, dari ayat hafalan ini juga, semoga kita mengingat untuk tidak khawatir di dalam masalah ya adik-adik. Karena anak Tuhan itu seharusnya tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi masalah yang kita alami bersama Tuhan ya adik-adik. Kita tidak menjadi khawatir di dalam masalah, melainkan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini dari kisah Yakub kami boleh diingatkan bahwa di dalam masalah yang kami miliki, biarlah kami belajar untuk tidak lari, melainkan terus berdoa dan mengandalkan Engkau, sehingga kami tidak menjadi khawatir, namun kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong kami di dalam masalah. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau terus ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami boleh mengingat firman-Mu dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, setelah mendengar dan belajar dari firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita nih. Ayo adik-adik bisa siapkan persembahannya. Nanti kalian bisa masukkan persembahannya ke kantong persembahan yang pernah kalian buat. Jadi nanti bisa diberikan ke sekolah minggu kalau kalian sudah bisa datang. Atau bisa juga titip ke mama atau papa untuk dikirimkan ke rekening gereja dan sekolah minggu ya. Nah, sembari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, mari kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu
persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, biarlah boleh jadi pundi-pundi untuk membangun rumah-Mu di dalam gereja kami, GKI Samanhudi ya Tuhan. Dan berkati juga kami yang memberi, kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kita sudah belajar dari firman Tuhan ya. Kiranya kita boleh terus mengingat untuk tidak lari dari masalah, namun tetap berdoa dan bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk menyertai kita. Sebentar lagi, ibadah kita akan berakhir. Karena itu sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan satu lagu, Ada Sobatku Yang Setia. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik, kita tutup kebaktian anak online pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu saja kami boleh menyelesaikan ibadah online anak ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh jadi anak-anak-Mu yang tidak lari dari masalah, melainkan tetap berdoa dan bergantung pada-Mu setiap saat ya Tuhan. Dan kiranya juga kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang selalu jadi terang buat orang-orang di sekitar kami, buat mama papa, buat saudara, buat teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami boleh jadi anak Tuhan yang membawa terang. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Engkau sertai kami semua di dalam kegiatan kami yang lainnya pada hari ini Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. 'Amin. 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 '
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.